Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Menjadi seorang petani bukanlah pekerjaan yang diminati bagi sebagian besar generasi muda. Namun hal tersebut tidak berlaku bagi Rehan Hadi Saputro, petani milenial yang memiliki greenhouse seluas 400 meter. Tidak hanya memberikan pangan sehat untuk keluarga, kini Rehan membuka restoran dengan berbagai varian menu makanan sehat. Berawal dari keinginan memenuhi bahan pangan yang sehat untuk sang ayah yang mengidap penyakit jantung, membuat Rehan Hadi Saputra melirik dunia pertanian. Pria lulusan S2 University of New South Wales, Australia ini memutuskan meninggalkan pekerjaannya di sebuah perusahaan konsultasi keuangan dan mendalami dunia pertanian hidroponik. Menariknya, dalam mengelola kebun sayur seluas 400 meter ini, Rehan menerapkan teknologi otomatisasi dalam mengatur suhu udara, kelembapan, debit air, pH air, dan konsentrasi pupuk pada greenhouse hidroponiknya. Tak hanya itu, ia kini sedang bereksperimen membuat trial indoor farm, di mana berkebun hidroponik dapat ia lakukan di dalam ruangan, sehingga tak lagi bergantung pada sinar matahari dan membuat hasil panen menjadi lebih akurat dan melimpah. Melalui pertaniannya, Rehan menerapkan konsep farm to table, yakni mengolah hasil panen menjadi berbagai menu sehat di kedai makan miliknya. Baik, untuk membahas lebih lanjut sosok muda menginspirasi dan bagaimana ia memanfaatkan peluang usaha sayur mayur dengan bercocok tanam sendiri, saat ini kita telah terhubung dengan Rehan Hadi Saputra selaku petani kota. Selamat pagi Mas Rehan, apa kabar? Selamat pagi, Dika. Kabar baik? Baik, luar biasa. Mas Rehan, ini adalah satu gerakan yang patut diapresiasi bagaimana bisa melestarikan lingkungan sambil juga memberikan pengaruh pola hidup sehat bagi masyarakat. Sebenarnya apa sih Mas yang menjadi daya tarik dari menanam hidroponik sendiri sampai Mas Rehan meninggalkan pekerjaan semula yaitu sebagai konsultan keuangan? Ya, jadi terima kasih. Jadi sebenarnya kita melihat bahwa sampai saat ini makin ke sini, jadi kita lihat sebenarnya pola makan yang dialami oleh masyarakat itu mulai ada perbaikan, di mana masyarakat itu mulai menyadari bahwa asupan yang dikonsumsi sehari-hari itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan. Jadi kalau misalnya kita mengkonsumsi makanan-makanan yang seperti lebih banyak sayur mayur, itu biasanya terbukti yang seperti dialami oleh ayah saya sendiri, itu sangat membantu dengan kesehatannya. Jadi kita melihat pola makan yang diiringi dengan konsumsi sayur mayur itu menjadi menarik untuk ditekuni sebagai profesi ya. Jadi pertanian hidroponik itu jadi saya rasa cocok untuk dilakukan oleh kita gitu. Baik, kalau kita bicara tentang hidroponik, karena hidro pasti orang awam pasti berpikir menanam dengan air gitu ya, dengan media air. Sebenarnya kesulitan atau kendalanya yang menjadi ciri khas dari hidroponik sendiri apa? Apakah memang ini kalau dilihat pH balance dari airnya, pengelolaan dari sistemnya sendiri juga perlu diperhatikan. Apa yang menjadi kelebihan dari pertanian hidroponik yang Mas kelola? Jadi kalau kita lihat pertanian hidroponik ini mempunyai beberapa keunggulan ya, seperti karena kita tidak menggunakan tanah, jadi hasil panennya itu lebih bersih. Yes. Nah, akan tetapi seperti pertanian-pertanian lainnya juga perlu dipahami bahwa tanaman itu juga memerlukan nutrisi atau pH yang sesuai dengan kebutuhannya. Jadi dalam setting kebun hidroponik banyak sekali komponen-komponen yang perlu kita perhatikan. Jadi seperti contohnya instalasi, pH air, kemudian konsentrasi pupuknya, seperti itu ya.
Baik, jadi memang banyak yang perlu diperhatikan. Kalau dilihat memang ini ada keunggulan-keunggulan tersendiri selain hasil panennya lebih bersih karena tidak ada media tanah di sini ya. Mas Rehan, kalau kita lihat apa yang Mas Rehan kelola ini luar biasa dengan sistem yang sudah sangat baik dan juga dengan pengelolaan di area yang cukup luas. Memungkinkan tidak sih untuk kita yang memang punya area terbatas untuk menekuni bidang ini? Baik. Sepertinya kita ada gangguan teknis, kita masih akan mencoba menghubungi Mas Rehan untuk berbincang tentang bagaimana pengelolaan lahan hidroponik agar bisa jadi satu lahan yang benar-benar bisa menghasilkan, selain juga bisa benar-benar bisa membuat lingkungan jadi asri karena bisa memanfaatkan lahan yang sempit untuk lebih hijau lagi. Kita masih mencoba Mas Rehan untuk kembali kita hubungi. Mas Rehan? Baik. Pemirsa, kalau kita lihat tentang tanaman hidroponik ini jadi satu budaya baru juga. Bagaimana masyarakat yang mungkin memiliki rooftop di rumah, memanfaatkan lahan-lahan terbatas mereka untuk bisa bercocok tanam, dan ini bisa menjadi satu budaya baru juga untuk masyarakat. Apalagi pandemi ini masih berjalan cukup panjang dan benar-benar bisa dimanfaatkan jadi sebuah kegiatan yang bermanfaat di rumah. Baik pemirsa, kita masih mencoba menghubungi Mas Rehan, apakah bisa terhubung ke studio? Baik, pemirsa, sambil kita mencoba menghubungi lagi Mas Rehan untuk berbincang tentang hidroponik, kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Jika Anda sedang transit dari stasiun KRL Sudirman menuju ke stasiun MRT Dukuh Atas atau Transjakarta, namun ingin beristirahat sejenak, mungkin kedai kopi dan teh yang satu ini bisa menjadi pilihannya. Menu kopi, teh, atau makanan ringan yang ditawarkan di kedai ini mungkin bisa menjadi penghilang dahaga atau pelepas penat, sembari menunggu jadwal keberangkatan transportasi berikutnya. Inilah kedai kopi dan teh Difabis atau Difabel Bisa. Uniknya, kedai ini dikelola oleh 5 orang penyandang disabilitas tunarungu dan tunadaksa. Kedai yang berlokasi di tengah kawasan terintegrasi transportasi umum Sudirman ini merupakan salah satu program pemberdayaan ekonomi Basnas atau Badan Amil Zakat Nasional Basis DKI Jakarta untuk kaum disabilitas, agar mereka bisa berdaya dan mandiri secara ekonomi. Berkolaborasi dengan Komite Advokasi Penyandang Cacat Indonesia atau KAPCI, Basnas membuka peluang bagi kaum difabel untuk bisa bekerja. Intinya sebenarnya kita melihat bahwa difabel ini adalah different ability, mempunyai kemampuan yang berbeda daripada keumumannya masyarakat sekitarnya ini. Nah, kita ingin di ruang-ruang utama di Jakarta ini sekaligus bisa menjadi ruang inklusi bagi masyarakat difabel dengan seluruh masyarakat untuk saling berinteraksi, silaturahmi, saling kenal mengenal, saling bisa memahami, yang itu kemudian menurut kami itu akan mengokohkan, menguatkan, justru kemudian kita bisa melihat dari sisi kelebihan-kelebihan yang bisa kita ambil. Untuk memesan beragam menu di kedai ini, pembeli harus menggunakan bahasa isyarat dengan mengikuti panduan yang tertera di depan kedai. Rohmah adalah salah satu pelayan dan barista yang merasa senang bisa bekerja di kedai Difabis. Menurutnya, hal ini menjadi awal yang baik bagi dirinya untuk mengasah keterampilan membuat kopi dan teh sekaligus menambah pengalamannya untuk bekerja. Tidak hanya menjadi mandiri dalam ekonomi, semenjak bekerja di kedai ini, Rohmah merasa senang karena bisa berinteraksi dengan banyak orang. Ia pun berharap semakin banyak masyarakat yang teredukasi menggunakan bahasa isyarat sehingga nantinya ia bisa lebih mudah untuk berinteraksi dengan banyak orang. Selain memberdayakan ekonomi kaum disabilitas, Basnas Basis DKI Jakarta juga ingin menciptakan ruang inklusi lewat kedai ini.
Diharapkan, kedai ini menjadi wadah bagi komunitas disabilitas untuk berkarya, sehingga bisa mengundang lebih banyak komunitas disabilitas lainnya untuk saling berinteraksi. Kalau pengelolaannya kita ini bekerja sama dengan Kapci, jadi ini kita yang manajemen, tapi sebenarnya kalau on behalf-nya itu miliknya Kapci lah gitu. Kapci ini komunitas penyandang cacat Indonesia. Ya, miliknya komunitas. Jadi Basnas itu menginvestasikan, tapi sepenuhnya nanti hasilnya diserahkan pada komunitas, dan kita harapkan nanti ini akan meleverage menjadi suatu gerakan yang lebih besar. Ya, dari segelas kopi ini diharapkan mampu menciptakan ruang interaksi dan juga ruang inklusi di Jakarta demi meningkatkan ekonomi teman-teman disabilitas. Dari Jakarta, Fikri Aditama, Doni Hidayat, DAI-TV. Ya, pemirsa jangan kemana-mana. Usai jeda kami akan menyajikan informasi dalam bahasa Mandarin. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.